Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Soleh Pratama. Saya dari Prodi Informatika Angkatan 2020 dan NPM 988240512011132. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis cluster. Langsung saja ke sejarah analisis cluster. Yang pertama, pada tahun 1950-an dan 1960-an, metode awal dalam analisis cluster dikenal sebagai metode hierarkis. Metode ini membangun pohon hierarkis yang disebut dendrogram untuk menggambarkan hubungan antara data. Dalam metode ini, setiap objek dianggap sebagai klaster awalnya, dan kemudian klaster yang lebih besar dibentuk dengan menggabungkan objek-objek yang mirip satu sama lain. Proses ini terus-menerus berlanjut, sampai semua objek tergabung menjadi satu klaster tunggal atau sampai kondisi pengertian tertentu tercapai. Pada tahun 1960-an dan 1970-an, muncul metode klasterisasi non-hierarkis yang dikenal sebagai metode partisi. Metode ini mencoba untuk membagi data menjadi sejumlah kelompok tanpa membentuk hierarki. Salah satu algoritma partisi yang paling terkenal adalah K-means. Algoritma ini membagi data ke dalam cluster yang telah ditentukan sebelumnya, di mana setiap cluster diwakili oleh pusat cluster atau centroid. Data kemudian diklasifikasikan berdasarkan kedekatan dengan pusat cluster terdekat. Seiring dengan kemajuan teknologi dan perangkat keras yang lebih kuat, teknik klasterisasi semakin berkembang. Metode yang lebih canggih dan efisien, seperti analisis cluster berbasis probabilitas dan algoritma klasterisasi hierarkis yang lebih adaptif, telah dikembangkan. Selain itu, pendekatan gabungan yang menggabungkan analisis cluster dengan metode lain seperti pembelajaran mesin juga semakin populer. Pada era teknologi saat ini, analisis cluster terus digunakan untuk berbagai tujuan, seperti segmentasi pasar, pengelompokan pengguna berdasarkan perilaku online, pengelompokan genom dalam bioinformatika, dan banyak lagi. Dan kemajuannya untuk mengungkapkan pola tersembunyi dalam data yang kompleks, analisis cluster terus menjadi alat penting dalam ilmu data dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, definisi apa itu analisis cluster. Analisis cluster adalah metode statistik dalam penelitian yang memungkinkan peneliti untuk mengelompokkan sekumpulan objek ke dalam cluster-cluster kecil. Namun, berbeda karakteristiknya dari cluster-cluster yang lain yang berbeda. Tema yang berdasari dalam analisis data eksplorasi membentuk merek organisasi dan peneliti memperoleh wawasan dari data visual untuk melihat tren dan memvalidasi hipotesis dan asumsi eksplisit. Metode analisis dalam penelitian ini umumnya berdasarkan pada analisis data statistik yang digunakan di berbagai bidang, termasuk pengenalan pola, pembelajaran mesin, manajemen wawasan dalam riset pasar, scrubbing data, bioinformatika, dan banyak lagi. Selanjutnya, tujuan dalam analisis cluster. Tujuan dari analisis cluster adalah untuk membantu kelompok objek dengan perubahan perilaku yang berbeda, tetapi di mana karakteristik yang mendasari dan hal-hal tersebut berada dalam kelompok kontrol yang sama. Contoh yang sangat baik dari metode penelitian ini adalah bank yang menggunakan data kualitatif dan kuantitatif untuk memplot tren dalam pemrosesan klaim di antara klien. Menggunakan analisis cluster membantu mereka menyimpulkan klaim penipuan dan lebih memahami perilaku konsumen. Selanjutnya, metode analisis cluster. Metode analisis membantu peneliti dan ahli statistik untuk memahami data secara lebih mendalam dan membuat keputusan yang lebih baik. Sementara data dapat menjadi bagian dari peneliti kualitatif atau penelitian kuantitatif. Analisis data masih dilakukan dalam platform penelitian di mana ada diplot pada grafik. Namun, seperti yang disebutkan di atas, berbagai metode analisis cluster digunakan untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Pengelompokan hierarkis atau analisis pengelompokan berbasis konektivitas. Pengelompokan hierarkis atau analisis pengelompokan berbasis konektivitas adalah metode yang paling umum digunakan dalam analisis cluster.
Dalam metode ini, data yang menampilkan komponen yang serupa dikelompokkan menjadi membentuk sebuah klaster. Klaster ini kemudian dikorelasikan dengan set lain yang menunjukkan sifat identik untuk membentuk klaster lain. Premis utama dari metode ini dalam penelitian survei adalah bahwa objek yang lebih dekat jauh lebih terkait daripada objek yang lebih jauh. Metode lain dalam pengelolaan hierarkis adalah metode pembagian, di mana mulai dengan satu set data dan kemudian membaginya menjadi kelompok yang lebih kecil dari informasi serupa. Dalam metode ini, kriteria keterkaitan antar klaster didefinisikan lebih baik untuk memahami jarak antar klaster dan relasinya. Penting untuk dicatat bahwa tidak ada partisi data tunggal dalam model analisis ini. Selanjutnya ada pengelompokan berbasis Android. Dalam metode klasterisasi ini, klaster dibentuk tetapi ditentukan oleh satu titik vektor pusat menggunakan algoritma pengelompokan metode K-means. Titik pusat ditemukan pada sumbu dengan tujuan yang ditentukan. Kemudian klaster yang lebih kecil dihubungkan ke pusat ini demikian rupa sehingga jarak antar klaster dan titik pusat ini diminimalkan. Kelemahan dari teknik ini adalah bahwa jumlah klaster K-cluster harus didefinisikan tepat di awal, membatasi analisis dan representasi data. Dan ada pengelompokan berbasis distribusi. Metode analisis clustering berbasis distribusi adalah mengelompokkan data ke dalam objek-objek yang terdistribusi sama. Metode ini merupakan metode analisis statistik yang paling banyak digunakan. Ciri khas metode ini adalah menggunakan simple random sampling untuk mengumpulkan objek sampel dari satu distribusi. Model ini bekerja paling baik ketika ada kebutuhan untuk menampilkan korelasi antara atribut dan objek. Namun ada kelemahan, yaitu karena objek dikelompokkan berdasarkan atribut yang ditentukan, mungkin ada elemen bias dalam pengelompokan karena setiap objek harus sesuai dengan distribusi. Dan yang terakhir ada pengelompokan berbasis kepadatan. Metode clustering berbasis kepadatan adalah teknik analisis cluster keempat yang umum digunakan, di mana cluster didefinisikan berdasarkan kepadatan dibandingkan dengan kumpulan data secara keseluruhan. Objek di area yang jarang adalah noise dan titik batas karena biasanya memisahkan klaster pada representasi grafis. DBSCAN adalah metode pengelompokan berbasis kepadatan yang paling umum digunakan. Namun, kelemahan dari metode ini adalah bahwa penurunan kepadatan diperlukan untuk menunjukkan perbedaan antara dua klaster yang seringkali terasa tidak alami. Selanjutnya untuk contoh kasus. Kali ini contoh kasusnya seorang manajer pemasaran sabun mandi ingin mengetahui segmen konsumen berdasarkan pada kesukaan terhadap atribut-atribut yang ada pada sabun mandi, segmentasi psikografis. Untuk keperluan penelitian ini, manajer tersebut mengambil sampel sebanyak 100 konsumen. Untuk pertanyaan penelitian, yang pertama berdasarkan hasil analisis cluster segmen mana yang paling besar? Dan yang kedua, apakah karakteristik masing-masing segmen? Di sini saya mempunyai 100 data. Sebenarnya ada dari 1 sampai 100, cuman saya di screenshot menjadi satu halaman. Jadi 1 sampai 16, sebenarnya ada sampai 100. Di sini sebenarnya bukan hasil nilainya itu antara 1 sampai 5 dan itu ada koma, sedangkan di sini saya tidak memunculkan koma karena ada kesalahan. Jadi saya membentukkan menjadi ada koma di belakang. Jadi misalnya di sini ada 2 jadi 2,60 misalnya 2,3 seterusnya. Selanjutnya untuk metodenya habis itu kita analyze ya, habis itu di K-means dan menghasilkan hasil cluster di sini. Dibuktikan bahwa untuk kemasan itu ada di cluster 1, lalu ukuran itu ada di cluster 1,
harum ada di klaster 1, harga di klaster 1, warna di klaster 1, awet di klaster 1, dan seterusnya. Bagaimana untuk mengetahui bahwa kemasan, ukuran, harum, dan lain sebagainya itu ada di klaster 1? Kita lihat di sini bahwa klaster 1 dan klaster 2 ini kemasan ini nilainya berbeda. Kita ambil yang paling banyak yaitu 3,8, yaitu ada di klaster 1. Dan selanjutnya untuk hasil ANOVA-nya di sini dibuktikan bahwa nilai sig dari tiap-tiap kategori ini berbeda ya. Di sini ada yang signya 0,0, ada yang 0,01, 0,01, dan ada 1,89. Dan di sini dibuktikan bahwa jika jika nilai signya 0,0 itu ada pembandingnya itu lebih terasa gitu dibandingkan dengan ini 1,89. Jadi kesimpulannya bahwa antara klaster 1 dan klaster 2 itu memiliki jarak yang signifikan. Sedangkan ini jaraknya masih belum signifikan atau atau masih ada kesamaan di nilainya itu. Nah, di sini ujian ANOVA-nya. Ujian ANOVA didapatkan bahwa kemasan, ukuran, dan lain-lain ini nilainya signifikan, sedangkan untuk putih tidak bisa dibandingkan dengan klaster 1 dan klaster 2 karena nilainya tidak signifikan atau relatif sama, atau nilai signya lebih dari 0,05. Maka nilai dari klaster 1 adalah kemasan, ukuran, harum, harga, warna, awet, lembab, membunuh, dan segar. Seperti itu. Selanjutnya adalah number of cases in each cluster. Sini ditampilkan bahwa dari hasil yang diberikan, klaster 1 itu bernilai 40 dan klaster 2 bernilai 59 dan yang missing itu bernilai 1. Kita lihat bahwa klaster 1 itu memiliki poin 40, klaster 2 itu memiliki poin 59 dan yang missing itu 1. Setelah saya analisis lagi, di sini di poin yang kedua ini, yang di nomor 89 itu, kenapa 1? Kenapa missingnya itu 1? Karena ada satu nama yang tidak mengisikan nilai. Begitu, jadi ada missing 1 dan ini dibuktikan bahwa hasilnya itu ada di kelas 1, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, dan di sini saya akan menampilkan contoh klasternya itu dibagi di 1 atau di poin 2 seperti itu. Dan mungkin untuk kesimpulan dari kasus ini dijelaskan bahwa hanya memiliki satu klaster, yaitu ada di kemasan di 3,8, ukuran ada di poin 3,9, harum itu ada di poin 4,1, harga itu ada di poin 3,9, warna di poin 4,1, awet ada di poin 3,7, lembab ada di poin 4,1, membunuh di poin 3,8, dan segar ada di poin 38. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum.